Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Episode kali ini melanjutkan episode yang lalu berkenaan dengan 12 sanksi ataupun azab yang kelak Allah akan timpakan kepada orang-orang yang meremehkan atau menganggap enteng, menganggap tidak penting tentang sholat berjamaah. Kalau dalam kerangka penyebaran risalah, Rasulullah SAW ini bagiannya nadhir. Kalau kemarin tentang keutamaan disebutnya basyir, penggembira. Kalau sholat berjamaah akan dilipat gandakan. Kalau sholat berjamaah akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini namanya basyir. Nah, sekarang kita akan berbicara nadhir. Nadhir itu peringatan. Kalau basyir adalah berita gembira. 12 sanksi terhadap orang yang meremehkan sholat berjamaah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Les As-Samarqandi, jilid 1, bab sholat fardu 5 waktu. 12 azab ataupun sanksi ini dibagi menjadi 4. Pertama, ketika di dunia. 3 di dunia. Kedua, 3 azab di saat syakaratul maut. 3, azab ketika di alam kubur. Dan keempat, azab ketika di yaumul qiyamah. 3 hal yang akan menjadikan sanksi ataupun azab Allah bagi orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah. 1, rizki dan usahanya dicabut dari keberkahannya. Jadi kalaupun usaha seolah-olah akan terus berkurang ataupun tidak cukup, itu dihilangkan keberkahannya. Kalau dalam bahasa pengertian barokah atau berkah itu ziyadatun ni'am. Bertambah-tambahnya kenikmatan. Ini sebaliknya. Ditimpakan adalah kekurangan. Ditimpakan merasa tidak pas ataupun selalu berkurang rezekinya dan usahanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang diberikan kebaikan oleh dia itu tidak menghargainya. Dengan kata lain, dia berbuat baik, tapi orang lain responnya malah sebaliknya. Seolah-olah tidak pernah ada kebaikan yang diberikan kepadanya. Ini juga dampak dari mengabaikan sholat berjamaah. Dan yang ketiga ditimpakan di dunia adalah orang-orang banyak menghina dirinya. Mungkin dalam ukuran kita menganggap sudah cukup dan menjadi tidak layak apabila orang menghinanya. Akan tetapi, karena kita tidak membiasakan sholat berjamaah, ini akan menjadikan pemicu orang lain menghina kita. Bagian dari adab Allah. Tentunya di luar skenario kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk memperbaiki kehidupan kita, berhubungan erat dengan sholat berjamaah dalam rangka membina
masyarakat, lingkungan di seputar kita. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, 3 hal yang akan ditimpakan azab saat sakaratul maut. Yang pertama, rasa dahaga yang sangat dahsyat. Kehausan yang sangat terasa. Mungkin di antara para jamaah pernah menemui saudara ataupun mungkin kerabat. Saat sakaratul maut, tiba-tiba dia duduk dan minta minum. Dikasih minum segelas. Tiba-tiba dia minum dengan lahapnya. Minta kurang lagi. Dikasih lagi 1 gelas lagi. Habis juga. Dikasih lagi minta bahkan 1 teko habis. Itu karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ditimbakan saat sakaratul maut pun adalah rasa lapar. Sehingga bisa jadi seperti kisah lucu. Akan tetapi sebetulnya ngeri. Kenapa? Yang ada dalam benak pikirannya, hawa nafsunya adalah makan dan makan. Padahal sakaratul maut sedang menjemput. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat siksaan bagi orang-orang yang meremehkan sholat fardu berjamaah. Kemudian ketiganya, susahnya ruh ketika akan keluar dari tubuh kita. Dan terasa sakitnya yang sangat pedih. Ulama-ulama hadis menjelaskan, orang-orang yang banyak kesolehannya, maka kematiannya adalah ibarat rambut yang dicabut dari tepung. Demikian halus. Itu adalah bagian ruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan termasuk juga meninggalkan, menganggap remeh sholat berjamaah, keluar ruhnya susah, diibaratkan seperti pohon yang penuh dengan duri, kemudian dibungkus dengan kain, kain itu dipaksa untuk ditarik, akan sulit lepasnya. Kalaupun bisa lepas setelah sobek. Dengan kata lain, ketika sudah malaikat memukul dia dengan sayapnya, sehingga bisa jadi adalah sangat menderita. Tentunya kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Maka kita upayakan supaya akhir hayat kita dalam keadaan berbuat baik. Hadirin rahimakumullah. Kemudian 3 hal yang akan menjadi sanksi azab bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah adalah ketika di alam kubur. Yang kedua, gelapnya alam kubur. Tak terbayangkan bagi kita seperti mati lampu. HP mati belum dicas, senter tidak ada, listrik tidak ada. Sangat tersiksa. Kemudian yang ketiga adalah sempitnya atau disempitkannya alam kubur bagi orang yang meremehkan sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ketika yaumul qiyamah. Ketika yaumul qiyamah akan ditimpakan 3 hal juga. Yang pertama adalah bahwa beratnya hisab. Seluruh amal dihitung. Bahkan diungkapkan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu alil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
idza saluhat saluhat sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Awal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat fardu 5 waktu. Manakala sholat fardunya baik, akan berpengaruh baik bagi yang lainnya. Tapi sebaliknya, manakala sholat fardunya jelek, akan menjadi jelek pula yang lainnya. Kemudian yang akan menjadi berat ketika yaumul qiyamah adalah beratnya hisab yang akan dilakukan kepada seluruh manusia. Kemudian yang terakhir yang akan ditimpakan kepada orang yang meremehkan sholat berjamaah adalah ditimpakan siksa yang sangat dahsyat. Kita berharap dengan mengetahui 12 sanksi ataupun azab bagi orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah ini, kita semakin sadar dan semakin hati-hati sehingga kelak kepulangan kita ke haribaan Allah Subhanahu wa taala itu diikhtiarkan. Maka orang-orang soleh menyebutkan mati itu dibagi 2. Ada ikhtiari, ada intirori. Ikhtiari diikhtiarkan dengan sholat berjamaah. Maka kalau kita lihat pun sebetulnya orang sholat itu adalah manasik kematian. Allahu Akbar, orang bersedekap, bagian dari kematian. Orang yang mati disedekapkan gitu. Nah, ini harapan kita ke depan, semoga kita semua diberikan kemauan dan kemampuan untuk menata hati, menyemangati diri bahwa dengan memahami tentang bahayanya meremehkan sholat berjamaah, maka kita hendaknya timbul semangat untuk senantiasa melaksanakan sholat fardu berjamaah sekemampuan kita, kecuali kalau ada udzur syar'i seperti sakit yang tak bisa dihindarkan, kemudian dalam keadaan perjalanan yang tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan dibolehkannya untuk tidak berjamaah. Semoga Allah membimbing kita semua dan keturunan kita untuk mendirikan sholat dengan sholat berjamaah sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang saling asah, saling asih, saling asuh. Semoga Allah pula memberikan keberkahan kepada kita dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling memperhatikan. Karena Allah akan menolong hambanya manakala hambanya pun menolong sesamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.